Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat dan penuh keceriaan ya di masa-masa pandemi COVID-19. Ya, mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa tatap muka di sekolah ya. Oke, untuk pembahasan kita pada pagi hari ini masih seputar iman kepada kitab Allah. Ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sesuai janji saya kemarin, kita akan bahas tentang kodifikasi Al-Quran. Ini kemarin sudah. Nah, ini kemarin kita sampai di nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah. Masih ingat materi kita minggu lalu, yaitu nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah ada berapa? Ya, ada 4. Yang pertama, Taurat, Zabur, Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi kita. Jadi semua nabi-nabi yang 25 yang wajib kita ketahui merupakan tuh nabi-nabinya kita, nabi-nabinya umat Islam ya. Jadi sekali lagi jumlah nabi dan rasul itu banyak ya. Jumlah nabi itu ribuan ya. Jadi itu semua adalah nabi-nabi yang diutus Allah kepada umat manusia. Dan nabi-nabi tersebut juga nabinya umat Islam. Tapi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani ada 25 nabi dan rasul. Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Selanjutnya seperti yang kemarin saya janjikan, kita pembahasan hari ini tentang kodifikasi Al-Quran. Sebelum kita bahas lebih jauh, silakan dibuka buku paketnya, dicocokkan dengan materi yang ada di buku paket yang telah kalian dapatkan dari sekolah. Langsung saja kita bahas kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi ini bisa berarti itu pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf atau penulisan Al-Quran. Jadi atau pengumpulan Al-Quran atau bisa juga penulisan Al-Quran. Jadi kita bahas satu persatu, yaitu pada yang pertama pada zaman Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Para penulis Al-Quran di zaman Rasulullah itu salah diantaranya adalah Zaid bin Sabit dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi seperti yang kita ketahui, ketika Nabi Muhammad diturunkan wahyu oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, lalu Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat. Untuk apa? Bagi yang sahabat yang bisa menulis, silahkan menulis ya. Karena zaman dahulu itu yang mampu menulis mungkin tidak sebanyak seperti sekarang. Ya, jadi ada beberapa orang yang memang pandai menulis, Rasulullah memerintahkan untuk menulisnya. Menulisnya di mana? Bisa di kulit pelepah kurma, bisa di daun kurma, bisa juga di batu, di tulang ya, yang bisa dijadikan untuk menulis ya. Batu ya, tentunya batu yang agak pipih ya, yang bisa dipakai untuk menulis. Tulang juga biasanya tulang-tulang yang agak pipih itu yang dipakai untuk menulis. Dan ada juga sebagian para sahabat yang menghafal. Jadi ada yang menghafal, ada juga yang menulis dan menghafal. Jadi orang-orang yang bisa menulis diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Jadi setelah ayat itu turun, lalu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat lalu ada yang menghafal, ada juga yang menulis, dan ada juga yang menghafal dan menulis. Nah, selanjutnya kodifikasi Al-Quran pada zaman khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar ini yaitu khalifah yang ditunjuk oleh umat Islam pada waktu itu sepeninggal Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam itu ada kekosongan, lalu disepakati bahwa Abu Bakarlah yang paling berhak untuk menggantikan Rasulullah. Bukan menggantikan sebagai nabi ya, tapi menggantikan sebagai pemimpin umat Islam. Jadi sebagai pemimpin umat Islam. Jadi khalifah itu artinya pemimpin ya. Kalau zaman sekarang bisa disebut juga sultan ya, bisa juga disebut presiden ya. Pemimpin umat Islam. Nah, karena terjadinya perang Yamamah, jadi zamannya Abu Bakar itu Al-Quran karena sudah tidak diturunkan lagi, sudah sempurna Al-Quran diturunkan, tapi masih berada di hati atau para penghafal Al-Quran. Jadi letaknya Al-Quran itu adanya di hati
hati para penghafal Al-Quran ya. Dan juga ada di pelepah kurma, daun, batu, dan tulang yang di zaman Rasulullah ditulis. Nah, pada zamannya Khalifah Abu Bakar ini terjadi perang Yamamah, di mana dalam peperangan tersebut banyak orang-orang Muslim, banyak orang-orang Islam yang ikut berperang, dan mereka itu yang ikut berperang adalah orang-orang yang penghafal Al-Quran, yang memang menghafal Al-Quran. Ketika ikut berperang, orang-orang yang menghafal Al-Quran ini ikut berperang, berdasarkan riwayat itu ada 70 orang penghafal Al-Quran yang mati syahid di medan perang pada peperangan Yamamah. Jadi ada 70 orang penghafal Al-Quran yang ikut berperang di perang Yamamah itu meninggal, wafat ya, mati syahid. Lalu melihat kondisi seperti itu, Umar bin Khattab melihat fenomena kejadian perang Yamamah ini, 70 orang penghafal Al-Quran ini wafat, dengan kecerdasannya Umar bin Khattab, dia melihat kalaupun nanti ada peperangan lagi dan banyak umat Islam yang ikut berperang, yang hafal Al-Quran ikut berperang, nanti lama-kelamaan orang yang hafal Al-Quran akan habis. Makanya Umar bin Khattab mempunyai inisiatif bagaimana kalau Al-Quran itu dibukukan. Lalu idenya itu disampaikan kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar menjadi seorang pemimpin. Pemimpinnya adalah Abu Bakar. Umar lalu menyampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar awalnya ide yang dilontarkan Abu Bakar itu ditolak oleh ide yang disampaikan Umar itu ditolak oleh Abu Bakar. Lalu Umar memberikan penjelasan tentang pentingnya kodifikasi Al-Quran, pentingnya pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf. Dikhawatirkan kalau nanti terjadinya peperangan lagi dan yang ikut berperang adalah orang-orang yang penghafal Al-Quran, lama-kelamaan nanti Al-Quran akan hilang dari muka bumi. Akhirnya mendapatkan penjelasan yang begitu baik oleh Umar bin Khattab, akhirnya Abu Bakar menyetujui apa yang menjadi ide besar daripada Umar bin Khattab. Lalu ditunjuklah Zaid bin Sabit. Kenapa Zaid bin Sabit ditunjuk sebagai ketuanya? Karena memang dari zaman Rasulullah SAW, dari zamannya Nabi Muhammad, dulu yang menjadi sekretaris pribadi Rasulullah adalah Zaid bin Sabit. Karena Zaid bin Sabit adalah salah satu sahabat Nabi yang pandai menulis ya. Jadi ketuanya Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Jadi semua Al-Quran yang pernah ditulis para sahabat diminta ya dan disatukan oleh Zaid bin Sabit. Nah, ini terjadi pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu mushaf yang sudah jadi itu menjadi satu mushaf ya, satu Al-Quran yang sudah dirangkum, yang sudah dikumpulkan dalam satu buku, lalu disimpan di rumahnya Abu Bakar. Sampai kapan? Sampai Abu Bakar wafat. Ketika Abu Bakar wafat, lalu kekhalifahan umat Islam itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Lalu tadi Al-Quran yang tadi disimpan di rumah Abu Bakar dipegang oleh Umar bin Khattab ya. Sampai kapan? Sampai Umar bin Khattab wafat, lalu kitab tersebut dipegang oleh anaknya Umar, yaitu Hafsah ya, Hafsah binti Umar bin Khattab, atau Hafsah ini juga salah seorang daripada istri daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu masuk ke zamannya Utsman bin Affan. Nah, ini terjadi lagi di zamannya Utsman. Adanya perbedaan baca Al-Quran di wilayah yang baru memeluk agama Islam. Jadi di sela-sela berperang, di sela-sela atau di daerah-daerah yang baru masuk Islam itu ada umat Islam yang pada membaca Al-Quran. Antara satu orang dengan orang yang lainnya terdapat perbedaan. Seperti halnya di sini saya gambarkan ada penduduk Kufah dengan penduduk Basrah itu berbeda cara bacanya. Penduduk Syam dengan penduduk Irak itu berbeda cara bacanya. Sampai-sampai perbedaan ini hampir saja menumpahkan darah sesama umat Islam. Terjadi peperangan hampir-hampir ya. Lalu salah seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman ini melaporkan kepada Khalifah Utsman bin Affan tentang kejadian perselisihan di kalangan umat Islam dalam hal membaca Al-Quran. Lalu Huzaifah bin Al-Yaman ini memberikan masukan kalau seandainya ini tidak diselesaikan, nanti akan terjadi pertumpahan darah di kalangan umat Islam. Kemudian Utsman memerintahkan untuk mengambil mushaf, memerintahkan salah seorang sahabat untuk meminjam mushaf yang dipegang oleh Hafsah. Untuk apa? Yaitu untuk digandakan ya, diperbanyak Al-Quran. Apa fungsinya diperbanyak? Karena untuk menyatukan umat Islam dalam satu bacaan. Nanti ada mushaf yang menjadi standar daripada umat Islam dalam membaca Al-Quran. Lalu
Utsman bin Affan ini menunjuk lagi Zaid bin Sabit ya sebagai ketua tim daripada penulisan Al-Qur'an. Di antara timnya adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Haris bin Hisam. Inilah sahabat-sahabat Rasul ya umat Islam yang berjasa untuk menulis Al-Qur'an. Dan banyak riwayat mengatakan yang ditulis itu daripada mushaf yang tadi dipegang oleh Umar bin Khattab ya, lalu digandakan lagi menjadi 7. Ada yang bilang 7, ada yang mengatakan juga dalam riwayat lain 6, ada yang mengatakan 5. Jadi kita ambil yang 7 ya. Di sini dari 7 mushaf itu yang tadi disalin daripada kitab atau Al-Qur'an yang dipegang oleh Hafsah itu disalin menjadi 7 buah mushaf. Dari ke-7 buah itu dikirim ke Mekah. Jadi nanti orang-orang penduduk Mekah biar menyatukan bacaan umat Islam menggunakan standar Al-Qur'an yang digandakan oleh zamannya Utsman bin Affan. Satu dikirim ke Mekah, satu dikirim ke Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan satu lagi di Madinah. Yang di Madinah itu dipegang oleh Utsman bin Affan. Ini fungsinya satu untuk menyatukan bacaan umat Islam dalam satu bacaan biar tidak terjadi perselisihan di kalangan umat Islam. Makanya kalau kalian melihat Al-Quran yang ada di rumah kalian adalah tulisan birrosmil Utsmani, artinya penulisan rosm itu penulisannya mengikuti zamannya Utsman bin Affan atau mengikuti zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Ada beberapa Al-Quran yang di lembar sampulnya, lembar kulit Al-Quran ada tulisan birrosmil Utsmani. Kalau kalian ada beberapa yang memang yang ditulis, ada juga Al-Quran yang tidak ditulis birrosmil Utsmaninya. Tapi pada prinsipnya Al-Quran yang sekarang kita baca, Al-Quran yang beredar di masyarakat sekarang itu, yaitu mengikuti penulisannya di zamannya Utsman bin Affan. Inilah sedikit sejarah daripada kodifikasi Al-Quran ya. Jadi kalau kalian baca buku ya tidak terlepas dari keempat zaman ini. Lalu kenapa Ali bin Abi Thalib tidak ada? Karena memang untuk kodifikasi Al-Quran ini seputarnya kisarannya itu di zamannya Abu Bakar dan di zamannya Utsman bin Affan yang terjadi kodifikasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini di antara pengertian Al-Quran kita bisa lihat di sini Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan membacanya merupakan ibadah. Terdiri dari 30 juz atau 114 surah atau 6.236 ayat. Nama lain dari Al-Quran ini diantaranya Az-Zikr, yaitu pengingat, Al-Furqan, artinya pembeda, Alkitab artinya tulisan, Al-Huda artinya petunjuk, Asy-Syifa artinya obat. Kita lanjut. Nah, ada dari nabi-nabi, jumlah nabi banyak, jumlah rasul banyak, dan yang diberi oleh Allah berupa kitab itu ada 4 nabi. Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Zaburnya, Nabi Isa dengan Injilnya, dan Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Nah, nabi-nabi yang lain juga ada yang diberi suhuf. Suhuf itu adalah wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi yang berbentuk lembaran-lembaran. Jadi belum berbentuk kitab ya, berbentuk lembaran-lembaran, walaupun Al-Quran juga diturunkannya itu ayat per ayat tapi disatukan menjadi sebuah kitab. Ini ada 2 lembaran. Yang diantaranya nabi-nabi yang menerima suhuf dari Allah yaitu Nabi Sid. Nabi Sid ini anaknya Nabi Adam ya. Diturunkan wahyu berupa suhuf berjumlah 50 suhuf. Yang kedua Nabi Idris suhuf berjumlah 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihi salam juga termasuk tadi walaupun ada kitab Taurat ada juga berbentuk suhuf ya. Makanya dalam ayat Al-Qur'an dikatakan suhufi Ibrahim wa Musa ada di surah Al-A'la ya. Jadi ini jumlah suhuf semuanya totalnya ada 100 suhuf ya. 50 untuk Nabi Sid, 30 untuk Nabi Idris, 10 untuk Nabi Ibrahim, dan 10 lagi untuk Nabi Musa alaihi salam. Keistimewaan Al-Quran. Nah, di sini sebenarnya keistimewaan Al-Quran sangat banyak, tapi di sini yang akan saya kemukakan ada 5 daripada keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, sumber daripada segala macam ilmu pengetahuan. Secara umum, Al-Quran itu berisi tentang akidah, syariat, dan akhlak ya. Ada juga sejarah-sejarah, kisah-kisah umat terdahulu ya, yang menjadi pelajaran bagi kita ya, gambaran kehidupan umat-umat terdahulu. Yang kedua, keistimewaannya terpelihara keasliannya. Jadi Al-Quran ini memang terpelihara keasliannya. Adapun hikmah dan manfaat iman kepada kitab Allah. Nah, di sini ada beberapa hikmah dan manfaatnya. Yang pertama, tentunya memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menumbuhkan sikap optimis dan
telah dikaruniai pedoman hidup ya. Ini manfaatnya banyak sekali. Al-Quran merupakan pedoman hidup, orang yang mengikutinya tidak akan tersesat, selanjutnya akan mendapat syafaat di akhirat kelak ya. Jadi nanti Al-Quran ini akan datang kepada orang yang suka membacanya, yang memberikan pertolongan di hari akhir. Jadi ketika kita membutuhkan syafaat di yaumul kiamah, nanti di hari kiamat, ya lalu Al-Quran datang untuk memberikan pertolongan bagi orang yang suka membaca Al-Quran selama dia hidup di dunia tentunya. Orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran ya tidak akan mendapat syafaat. Jadi beruntunglah bagi kita yang selalu melazimkan untuk selalu membaca Al-Quran. Lanjut, ini ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah. Jadi, orang yang mengaku beriman kepada kitab Allah akan tercermin daripada kehidupannya sehari-hari. Yang pertama, cerminan hidupnya adalah menjalankan semua yang diajarkan dalam Al-Quran. Ini perintah Allah, sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya, termasuk perintah untuk meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Yang selanjutnya, mengagungkan Al-Quran dengan tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Jadi, kalau kalian mau baca Al-Quran, mau megang Al-Quran, mau bawa Al-Quran, usahakan tubuh kalian dalam kondisi suci dulu ya. Bisa dengan berwudu terlebih dahulu. Kalau lagi junub, bagi perempuan yang haid, nah ini dilarang untuk membaca Al-Quran. Kalau ada tugas membaca Al-Quran, bagi yang perempuan kalau sedang uzur, sedang datang haidnya, datang menstruasinya, bilang saja, Pak, mohon maaf, saya sedang haid, sedang uzur, tidak bisa mengirim tugas membaca Al-Quran terlebih dahulu. Tidak apa-apa, nanti tugasnya bisa menyusul ya. Bagi laki-laki tidak ada halangan. Silakan. Jadi sebelum memegang Al-Quran, ini termasuk daripada adabnya adalah kita harus berada dalam kondisi suci ya, berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, menjauhi semua larangan yang diajarkan Al-Quran. Yang keempat, berusaha menghafal dan mempelajari Al-Quran. Yang kelima, meletakkan Al-Quran di tempat yang suci dan tinggi ya. Jadi ini salah satu adab kita terhadap Al-Quran, contoh perilaku kita. Kalau kita beriman kepada kitab Allah, tentunya kita selalu mengagungkan Al-Quran dengan cara apa? Mempelajarinya, membacanya, dan menempatkan Al-Quran itu di tempat yang layak ya. Jangan Al-Quran itu dibiarkan begitu saja tergeletak di lantai ya. Ya, sejajar dengan kaki, ya sejajar dengan pantat. Kalau kita duduk, naruh Al-Quran, kita duduk di lantai, di masjid atau di musola, jangan naruh Al-Quran sejajar dengan tempat kita duduk ya. Kalau bisa lebih tinggi, bisa nanti ditaruh di alas ya, dikasih alas ya, pokoknya lebih tinggi daripada tempat kita duduk ya. Selanjutnya, membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah, mungkin pembahasan kita tentang beriman kepada kitab Allah sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar pada classroom ini. Ya, setelah ini akan saya post tugas untuk daripada pembahasan kita tentang iman kepada kitab Allah. Pembahasan iman kepada kitab Allah telah selesai, berarti pertemuan berikutnya kita akan adakan evaluasi tentang iman kepada kitab Allah. Jadi persiapkan diri kalian, baca-baca materinya, lihat lagi video yang telah saya kirim, karena soal-soal yang saya berikan tidak jauh atau memang seputar tentang yang sudah kita pelajari. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.